Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jurnal Terbuka. Nah, ketika melihat berita ekonomi hari ini, inflasi yang meroket, negara-negara adidaya yang mulai goyah, hingga raksasa teknologi yang melakukan PHK massal. Banyak orang merasa dunia sedang kacau balau. Padahal, jika kita mundur sejenak, semua siklus kebangkitan dan kehancuran ini sudah diramalkan secara sangat akurat, lebih dari 600 tahun yang lalu. Mari kita buka jurnal hari ini dengan teori siklus peradaban dari sang bapak sosiologi dunia, Ibnu Khaldun. Jauh sebelum ilmuwan barat merumuskan ilmu sosiologi dan ekonomi pada abad ke-14, Ibnu Khaldun telah menulis sebuah mahakarya yang berjudul Muqaddimah. Buku ini bukan sekedar catatan sejarah masa lalu. Ya, di dalamnya, Khaldun merumuskan pola dan hukum alam tentang bagaimana sebuah kelompok, baik itu kerajaan, negara, atau bahkan perusahaan, bisa bangkit mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan membusuk dan hancur berantakan. Nah, rahasia dari siklus kebangkitan dan kehancuran itu terletak pada satu konsep inti yang disebut dengan sebagai asobiyah atau solidaritas sosial. Nah, asobiyah adalah perekat. Ia adalah daya juang kolektif, rasa senasib, sepenanggungan, dan kesediaan individu untuk berkorban demi kelompoknya. Nah, Khaldun menemukan satu rumus mutlak. Ya, selama asobiyah ini kuat, kelompok itu tidak akan bisa dikalahkan. Namun, asobiyah mulai memudar. Nah, keruntuhannya hanya tinggal menunggu waktu. Nah, menurut Ibnu Khaldun, umur sebuah kekuatan selalu melewati 4 fase utama, yaitu yang pertama, fase penaklukan. Nah, mereka hidup keras, sangat solid, dan punya daya juang yang tinggi untuk mendobrak sistem. Nah, fase kedua yaitu kejayaan. Kekuasaan berhasil diraih, mereka mulai membangun institusi dan ekonomi. Lalu masuk ke fase ketiga yaitu kemewahan. Ini adalah titik kritis. Nah, generasi ini mulai terlena oleh kenyamanan hidup dan fasilitas. Dan fase puncaknya yaitu fase keempat yaitu keruntuhan. Jadi asobiah hancur total digantikan oleh sifat egois dan korup hingga akhirnya mereka digulingkan oleh kelompok baru yang lebih lapar. Nah, jika kita perhatikan, pergantian fase ini sangat dipengaruhi oleh mentalitas antar generasinya. Generasi pembangunan di fase awal lahir dari kritis, mental mereka adalah survival dan inovasi. Karena tidak punya apa-apa, nah rasa kebersamaan mereka sangat pekat. Nah, sebaliknya, generasi penikmat di fase akhir lahir semua dengan fasilitas yang sudah tersedia. Jadi mereka tidak lagi memikirkan inovasi, tapi sibuk memikirkan cara mempertahankan privilege dan kekayaan pribadi. Nah, di titik inilah ego sektoral muncul dan rasa setia kawan pun mati. Nah, sekarang mari kita tarik teori abad ke-14 ini ke realita global hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat polanya ya dengan jelas. Banyak negara adidaya barat yang dulunya sangat dominan, kini berada di fase ketiga atau keempat. Beban utang mereka menggunung, masyarakatnya sangat individualis dan terpolarisasi tajam. Nah, Sobiah mereka sedang runtuh. Nah, di saat bersamaan, negara-negara berkembang di Asia dan belahan dunia yang lain sedang berada di fase pertama dan kedua. Mereka jauh lebih tangguh, lebih lapar, dan siap mengambil alih rantai ekonomi dunia. Nah, bahkan Khaldun memprediksi secara matematis bahwa batas umur alamiah sebuah dinasti atau kekuatan rata-rata hanyalah 120 tahun atau sekitar 3 generasi. Nah, generasi pertama yang berdarah-darah membangunnya, generasi kedua yang menikmati puncaknya sekaligus memelihara, dan generasi ketiga yang lahir dalam kemewahan total akan menghambur-hamburkan dan menghancurkannya.
Dan tahukah teman-teman, teori ini tidak hanya berlaku untuk negara, tapi juga dunia bisnis modern. Nah, kenapa perusahaan startup kecil yang digawangi anak-anak muda seringkali berhasil dan mendisrupsi korporasi raksasa? Nah, jawabannya adalah aswabiyah. Jadi, startup di fase awal punya budaya kerja yang sangat gesit dan tim yang sangat solid karena mereka sedang berjuang bertahan hidup. Nah, sementara korporasi raksasa di akhir biasanya terjebak oleh birokrasi yang lamban, politik kantor yang beracun, dan ketakutan mengambil resiko. Sebagai penutup lembar jurnal hari ini, mari kita renungkan satu peringatan keras dari Ibnu Khaldun. Bila sebuah masyarakat telah tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan, maka keberanian dan solidaritas mereka akan hilang, dan mereka menjadi mangsa empuk bagi bangsa lain yang masih liar dan lapar. Sekarang mari kita refleksi sejenak, sebagai generasi muda dan mahasiswa yang hidup di fase era modern, di fase ini manakah sebenarnya mentalitas kita berada? Apakah kita lebih mirip generasi pembangun yang tangguh? Atau jangan-jangan kita sudah menjadi generasi penikmat yang terlena oleh kemudahan fasilitas? Mari kita berdialog di kolom komentar. Jika bedah jurnal hari ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Jurnal terbuka. Sampai jumpa di catatan analisis kita berikutnya.